Trinalaya 5 dengan NPM 2171010072 dari program studi biologi. Dalam kesempatan ini, saya akan mempresentasikan materi dari bab 6 dengan judul Ahli Sunnah dan Jamaah. Materi ini akan menjelaskan asal-usul kemunculan istilah Ahli Sunnah, latar belakang historisnya, serta tokoh-tokoh penting yang berperan dalam penyusunan pemikiran teologi Islam yang modern. Presentasi ini juga akan membahas bagaimana aliran ini menjadi representasi mayoritas umat Islam, serta bagaimana prinsip-prinsipnya tetap relevan hingga zaman sekarang. Dan juga presentasi ini saya susun untuk memenuhi tugas akhir, yang dimana dosen pengampu atau dosen penguji saya yaitu Bapak Dr. Ali Nurtado, MSI. Semoga apa yang saya sampaikan dapat memberikan pemahaman atau menambah sedikit wawasan tentang Ahli Sunnah dan Jamaah. Baik, kita langsung saja ke slide pertama, yaitu pendahuluan. Istilah Ahli Sunnah dan Jamaah muncul sebagai reaksi terhadap rasionalisme ekstrem Mu'tazilah. Baik, kita awali dulu ya teman-teman. Istilah Ahli Sunnah dan Jamaah itu bukanlah muncul secara tiba-tiba gitu ya, tetapi merupakan hasil dari dinamika panjang pemikiran Islam, di mana pada masa awal Islam itu terjadi perdebatan teologis, salah satunya itu mengenai hubungan antara akal dan wahyu. Disitulah muncul kelompok-kelompok yang dimana menekankan akal secara ekstrim, salah satunya adalah Mu'tazilah. Sebagai reaksi terhadap dominasi rasionalisme ekstrem inilah konsep Ahli Sunnah dan Jamaah ini muncul seperti itu, terbentuk, yang dimana menekankan keseimbangan antara akal dan wahyu serta berpijak pada ajaran Nabi dan kesepakatan umat. Fenomena ini mencapai puncaknya yaitu pada saat dinasti Abbasiyah, di mana negara ini secara resmi mulai mendukung satu mazhab teologis tertentu, yaitu Mu'tazilah. Selanjutnya yaitu dominasi Mu'tazilah. Mu'tazilah itu adalah kelompok teologis yang dikenal karena pendekatan rasionalnya dalam memahami agama. Mereka tuh percaya bahwa akal manusia itu memiliki peran utama dalam menentukan benar atau salah. Bahkan dalam hal akidah pun seperti itu. Jadi pada tahun 827 Masehi, Khalifah Al-Ma'mun itu menjadikan ajaran Mu'tazilah sebagai mazhab resmi negara. Ini bukan hanya dukungan biasa, melainkan mewajibkan ajaran ini untuk diikuti oleh semua kalangan. Akibatnya tuh pemikiran Mu'tazilah itu meluas gitu, kemana aja, yaitu ada ke wilayah Khurasan, Yaman, dan Maroko. Dominasi ini bukan tanpa konsekuensi, ia melahirkan ketegangan di tengah masyarakat, terutama di kalangan ulama yang memegang teguh pada pemahaman tradisional terhadap Al-Quran dan hadis. Ketegangan ini kemudian berkembang menjadi krisis besar dalam sejarah Islam. Ujian pemaksaan akidah. Puncak dari dominasi Mu'tazilah adalah diberlakukannya mihnah, yaitu sebuah ujian keyakinan yang diberlakukan oleh negara. Salah satu isu utama saat itu adalah pandangan bahwa Al-Quran itu adalah makhluk. Seperti itu. Pemerintah menguji para ulama dan pejabat. Mereka ditanya kurang lebih seperti ini: apakah Al-Quran itu makhluk atau bukan? Jika menjawab sesuai pandangan Mu'tazilah, maka mereka itu bebas. Jika tidak, dia akan dibunuh, dipenjara, dan disiksa. Priori ini menjadi catatan kelam dalam sejarah Islam, di mana pemikiran teologis dipaksakan secara politik, padahal akidah itu seharusnya lahir dari keyakinan, bukan dari paksaan. Ujian ini berdampak besar dan memunculkan perlawanan dari para ulama yang tetap teguh mempertahankan keyakinannya. Keteguhan Ahmad Ibnu Hanbal. Salah satu ulama yang paling terkenal dalam menolak pemaksaan akidah saat mihnah adalah Imam Ahmad Ibnu Hanbal. Beliau dengan tegas menolak, menyatakan bahwa Al-Quran itu adalah makhluk. Meski harus mengalami penyiksaan, penganiayaan, dan penahanan, beliau tetap kokoh dalam pendiriannya. Tidak sedikit orang pun yang menyerah karena takut, tapi Imam Ahmad jadi simbol keteguhan iman dan integritas keilmuan. Beliau kemudian dihormati sebagai ahli pelopor sunnah karena keberaniannya menolak ketekanan dan mempertahankan kebenaran berdasarkan pemahaman yang diwarisi oleh Nabi
dan para sahabat. Keberanian beliau memberikan inspirasi besar bagi munculnya gerakan intelektual yang menolak dominasi Mu'tazilah. Selanjutnya, akhirnya Ahli Sunnah dan Jamaah. Dari latar belakang tekan inilah muncul gerakan yang kemudian dikenal dengan istilah Ahli Sunnah dan Jamaah. Istilah ini menegaskan dua hal yang penting. Pertama, sunnah, yaitu yakni kembalinya umat Islam dengan ajaran Rasulullah dari segala aspek, termasuk dalam urusan akidah. Kedua, yaitu jamaah, yang dimana merujuk pada kesatuan mayoritas umat Islam yang mengikuti jalan tengah dan menjauh dari ekstremisme. Ahli Sunnah dan Jamaah menjadi alternatif yang mengintegrasikan dari wahyu yang menggunakan akal secara proporsional tanpa mengabaikan teks maupun realitas. Oke, selanjutnya Abu Al-Hasan Al-Asy'ari. Tokoh penting dalam gerakan ini adalah Abu Al-Hasan Al-Asy'ari. Menariknya, beliau itu awalnya bagian dari kelompok Mu'tazilah. Namun setelah melalui perenungan yang mendalam, beliau itu menyadari bahwa ketidakseimbangan dalam ajaran Mu'tazilah. Al-Asy'ari itu kemudian berbalik arah dan mulai merumuskan pemikiran yang menggabungkan antara wahyu dan rasio. Inilah yang menjadi cikal bakal mazhab Al-Asy'ariyah. Beliau itu kemudian dikenal sebagai pemburu dalam bidang akidah yang mencoba menengahi ekstrem rasionalisme dan ekstrem tekstualisme. Selanjutnya yaitu pemikiran Al-Asy'ari. Dalam pemikirannya, Al-Asy'ari itu dengan tegas menolak pandangan bahwa Al-Quran itu adalah makhluk. Ia menegaskan bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah yang qadim, tidak diciptakan. Selain itu, ia juga mengakui bahwa Allah memiliki sifat-sifat seperti mendengar, melihat, dan berbicara, tetapi sifat-sifat tersebut tidak serupa dengan sifat makhluk. Ini adalah konsep yang rumit, namun penting dalam menjaga kemurnian tauhid. Beberapa karya pentingnya yaitu ada dua, yaitu karya Al-Lunah dan Al-Ibanah, yang hingga kini masih menjadi rujukan dalam teori Islam. Oke, selanjutnya Abu Mansur Al-Maturidi. Selain Al-Asy'ari, tokoh lain yang juga sangat berpengaruh adalah Abu Mansur Al-Maturidi dari Samarkand. Berbeda dengan Al-Asy'ari yang melatar belakang Mu'tazilah, Al-Maturidi ini lebih menekankan pentingnya akal namun tetap tunduk pada otoritas wahyu. Pemikiran Maturidi ini kemudian berkembang luas di Asia Tengah dan menjadi dasar dari mazhab Maturidiyah. Mazhab ini banyak diikuti oleh kaum muslim di wilayah Turki, Asia Tengah, dan sebagian Asia Selatan. Keduanya, baik Asy'ariyah maupun Maturidiyah, itu menjadi tiang utama dari akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Selanjutnya, inti ajaran Ahli Sunnah. Secara umum, inti ajaran Ahli Sunnah wal Jamaah itu terletak pada keseimbangan antara akal dan wahyu. Mereka tidak menolak akal, tetapi menggunakannya untuk memperkuat pemahaman terhadap wahyu. Pendekatan ini sangat inklusif dan bisa diterima oleh semua lapisan umat, termasuk kalangan awam yang tidak memiliki latar belakang filsafat. Karena pendekatan itu yang moderat dan kontekstual, ajaran Ahli Sunnah ini berhasil menjadi mainstream gitu di kalangan apa? Di kalangan umat Islam dan tetap bertahan hingga hari ini. Kita dapat simpulkan bahwa Ahli Sunnah wal Jamaah itu lahir sebagai reaksi terhadap dominasi rasionalisme ekstrim. Peran tokoh seperti Al-Asy'ari dan Al-Maturidi sangat besar dalam membentuk kerangka pemikiran Islam yang moderat dan seimbang. Ajaran ini tidak hanya bertahan dalam sejarah, tetapi juga menjadi fondasi utama bagi umat Islam dalam menjalankan akidah yang lurus, tidak ekstrem ke kanan maupun ke kiri. Hingga saat ini, nilai-nilainya tetap relevan dalam kehidupan beragama di tengah dunia modern. Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai Ahli Sunnah dan Jamaah. Semoga apa yang saya paparkan bisa memberikan pemahaman yang lebih luas tentang dinamika sejarah pemikiran Islam dan pentingnya sikap moderat dalam beragama. Terima kasih atas perhatian dan kesempatan yang telah diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sedikit membahas tentang khosois atau karakteristik daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah. Bawahnya NU itu biasanya yang biasa kita dengar dengan ada tawasud, ada tawazun. Tawasud itu moderat, tawazun itu seimbang, ada intidal itu proporsional, kemudian ada tasamuh toleran, kemudian fikrah tawasud ya ini moderat ini artinya kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah itu berada di tengah. Di tengah itu tidak gampang karena sesuatu yang di tengah itu biasanya dan seringkali itu berada di antara dua hal yang jelek, seperti antara sebutan pelit dan sebutan boros itu ada dermawan, dan nanti sikap-sikap atau sifat-sifat yang lain juga seperti itu. Nah, pola pikir tawasutiyah atau moderat ini artinya kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah itu bersikap tawazun, seimbang, dan juga bersifat i'tidal proporsional terhadap berbagai macam persoalan, berbagai macam problem, berbagai macam permasalahan atau kasus-kasus yang ada di tengah umat, di tengah-tengah kita. Tawasud atau moderat ini, kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah itu tidak bersikap ifrat, melampaui batas, atau juga tidak bersifat tatarruf, yaitu kalau bahasanya tatarruf itu kekerasan, ya, melakukan sebuah kekerasan. Kemudian yang kedua itu mempunyai fikrah tasamuhiyah atau yang toleran. Fikrah toleran itu membiarkan terhadap kelompok atau orang lain, ya, kelompok lain atau orang lain dalam melakukan kepercayaan atau melakukan berbagai macam kegiatan sesuai dengan kepercayaan dan agamanya masing-masing, sehingga kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah itu mampu untuk berdampingan secara damai dengan berbagai macam elemen, dengan berbagai macam kelompok yang notabene-nya berbeda, akidah, cara fikir, kemudian budayanya yang berbeda. Yang ketiga adalah fikrah yang islahiyah, yaitu pola pikir yang reformatif. Kemudian yang keempat adalah fikrah tatawuriyah, pola pikir yang dinamis. Kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah maksudnya melakukan kontekstualisasi di dalam merespon berbagai macam persoalan. Jadi kalau kita lihat di Bahsul Masail yang dulu hanya membahas tentang waqi'iyah, kemudian ada yang maudhu'iyah, ada yang konuniyah dan seterusnya. Jadi isu-isu yang dibahas di dalam Bahsul Masail itu tidak lagi hanya seputar fikih ibadah, fikih muamalah, tapi juga fikih hukum, perdata, pidana, kemudian fikih-fikih yang lain, fikih yang kontemporer lah, yang bersifat kontemporer. Kemudian yang kelima adalah fikrah manhajiyah, pola pikir yang metodologis. Artinya kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah senantiasa menggunakan kerangka berpikir yang mengacu terhadap manhaj yang telah ditetapkan oleh Nahdlatul Ulama atau Fiqh NU 1926. Nah, inilah karakteristik daripada kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi kalau di awal kita sebutkan hadis bahwa kelak di akhirat, kelak di hari kiamat itu yang selamat adalah yang termasuk firqah an-najiyah, dan firqah an-najiyah itu adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah ma'ana alaihi wa ashabi. Kemudian oleh Al-Zabidi di stempel bahwasanya ketika idza utliqa Ahlus Sunnah wal Jamaah fal muradu itu al-asy'ariyah wal maturidiyah dan seterusnya yang telah kami sampaikan di video yang sebelumnya. Sehingga ketika ada kelompok Islam atau golongan yang mengaku di Ahlus Sunnah wal Jamaah, perlu kita identifikasi apakah kelompok tersebut itu melakukan tindakan radikal, melakukan tindakan ekstrim, melakukan tindakan berlebihan dalam beragama, atau melakukan tindakan kekerasan yang lain. Jika demikian, maka itu bukan nilai-nilai Islam. Artinya tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam. Karena nilai-nilai Islam itu adalah al-irhabiyah, tidak bersifat radikal. Kemudian al-unufiyah, tidak bersifat kekerasan. Kemudian atau anti kekerasan, jadi Allah irhabiyah itu anti radikalisme, kemudian Allah unufiyah itu anti kekerasan, Allah hulwiyah anti berlebihan dalam beragama, dan Allah tatarufiyah anti ekstremisme.